Oke teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, saya akan mulai membahas lagi tentang Dogecoin ya, update untuk hari ini. Namun sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MS Trade and Investment tidak buka yang namanya titip dana atau istilahnya MOPIT. Saya sendiri mau ketawa, itu MOPIT itu sebenarnya apa sih artinya seperti itu? Jadi sekali lagi jangan pernah percaya kalau ada yang nawarin mau titip dana untuk trading atau apa ya. Saya tidak titip dana, saya tidak buka layanan titip dana seperti itu teman-teman ya. Saya hanya punya channel Telegram yang ada di tulisan atau nanti saya kasih link di deskripsi teman-teman ya. Baik teman-teman, kenapa saya update Dogecoin terus? Jadi gini prinsipnya teman-teman. Kalau Anda fokus ke suatu barang, Anda itu akan tahu di mana titik support resist dan di mana kebiasaannya, di mana dia mulai bergerak, di mana dia akan lari seperti itu. Sehingga ketika Anda itu fokus di satu saham, satu cryptocurrency tersebut, Anda itu sudah hafal kebiasaannya. Jadi ketika koreksinya sampai sekian, saya belum beli seperti itu. Tapi kalau koreksinya udah di area sekian, udah sekian lama, udah mulai ada rebound, nah disitulah teman-teman mulai masuk seperti itu. Jadi fokus itu membuat Anda istilahnya hafal, istilahnya Anda jadi lebih santai karena tidak buru-buru masuk seperti itu, terus kemudian juga santai tidak buru-buru keluar apabila Anda sudah hafal kebiasaan dari Dogecoin ataupun cryptocurrency tersebut. Makanya dari situ kenapa saya ketika membahas satu cryptocurrency pasti saya bahas berulang-ulang. Bukankah demikian yang diinginkan teman-teman kan? Karena kalau saya nggak update Dogecoin pun juga selalu di komen, Pak, saatnya update Dogecoin. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, Dogecoin saya akan tracing sebentar ya. Jadi untuk Dogecoin kemarin low-nya di sini, saya akan bicara dulu. Low-nya di sini, high-nya di sini. Nah, di sini saya akan memberi garis ini artinya supportnya ya. Supportnya Dogecoin kemarin ketika turun nih di area kuning ini area 9.000, kemudian di area 7.700 di sini ya. Oke, supaya gambarnya lebih enak saya kopikan saja ya. Saya copy ya, saya Ctrl C. Ya, ini yang di atas ini adalah di 9.000, ini areanya supportnya. Saya bikin dulu supportnya. Teman-teman sekali melihat video saya ini juga langsung tahu seperti itu ya. Oke teman-teman, garis kuning ini ya, garis kuning ini saya dapatkan dari ini, dari Fibonacci, yaitu saya geser dulu supaya teman-teman lebih enak melihatnya ya. Saya double klik dulu, saya geser ke tengah untuk tulisannya aja. Jadi garis kuning ini teman-teman, garis yang kita perlukan untuk melihat pergerakan ini, untuk melihat supportnya ya. Jadi garis kuning ini adalah support dari Dogecoin, dari swing low sini sampai swing high sini ya. Support pertama di 9.000, support kedua, garis kuning kedua ada di 7.700, support ketiga ada di 6.800. Nah kemarin saya bilang di sini di review kemarin kan sempat saya bahas di sini cukup lama ya, terus kemudian overshoot turun ke 58, dan apakah tercapai teman-teman? Hampir tercapai. Ya mungkin lowesnya sampai 5880. Jadi garis kuning ini perhatikan, ini adalah support pertama, support 23 retracement, 38 retracement, 50 retracement, dan 61 retracement. Kalau kita lihat ke bagian kiri teman-teman, ke bagian kiri di 50 retracement ya, di 50 retracement ini sebenarnya area kuat karena di sini ada tahanan. Ini merupakan resistan di 6.800. Pernah menjadi resistan dan seharusnya kuat di situ. Karena di sini juga ada beberapa kali support yang mantul di area situ. Namun demikian, karena kemarin Bitcoin juga turun dalam, karena ya mungkin sebagian orang bilang karena cuitan Elon Musk yang tidak suspended to use crypto Bitcoin to buy Tesla car kan seperti itu, apapun akan turun ya, apapun akan turun, maksudnya cryptocurrency apapun akan kepengaruh, termasuk Bitcoin Diamond, kemudian apalagi itu, hampir semuanya turun kan. Sehingga Dogecoin juga overshoot.
overshoot testing di retracement 61. 61 di sini. 61 kalau di angkanya sekitar 58. Tetapi pada prakteknya hanya nyampe di 5896. Jadi yang di sini hanya nyampe di 5896. Ada beberapa teman yang komen, Pak saya antri di 58 saya nggak dapet. Mantulnya di 5880-an seperti itu. Itu juga terjadi di saya waktu di 77 ya. 77 itu di sini ya, di sini teman-teman yang kalau nggak salah di sini. Jadi waktu itu low-nya adalah hitungan Fibonacci saya adalah di 7.700. Tetapi karena saya ketika sentuh di 7.700, namun karena ketika sentuh di 7.700 saya pas lagi di depan monitor dan dari candlenya terlihat hammer, makanya saya langsung beli di market dapat di 78 ya. Jadi memang mungkin seperti itu teman-teman. Jadi secara hitungan Fibonacci mungkin di sini lowest-nya ada di 58. Tetapi karena mungkin sebagian orang juga sudah mengantri di area support tersebut, sehingga supaya mereka tidak ketinggalan barang, mereka akan antri di titik yang lebih tinggi sedikit. Jadi strateginya kalau misalkan teman-teman sudah mendeteksi di area sini misalkan di area, saya hapus dulu ini kayaknya agak kurang pas. Oke. Jadi misalkan teman-teman sudah tahu di sekitar mana titik supportnya, misalkan di sini ya. Maka misalkan teman-teman mau, sebagai contoh ya, misalkan teman-teman mau masuk 10 unit misalkan seperti itu. Oke teman-teman, ini agak mengganggu. Maka teman-teman pecah aja. Misalkan 3 bagian saya pasang di atas supportnya sedikit. Kemudian ada 3 bagian lagi teman-teman pasang pas di supportnya, dan sisanya yang agak lebih besar di 4-nya teman-teman pasang di bawah supportnya. Jadi istilahnya teman-teman tebar jaring. Misalkan supportnya di sini, teman-teman tebar di sini 1 ya. Kemudian di pas supportnya 1 porsi, bawahnya 1 porsi seperti itu. Jadi istilahnya kayak menebar jala tidak di satu tempat tapi di beberapa tempat yang berbeda. Karena harapannya ikannya mungkin tidak akan di satu tempat. Kalau teman-teman menebar jala berbeda, teman-teman misalkan punya 10 jala, ditaruh di area yang sama, kemungkinan dapatnya persentasenya sama kan seperti itu. Kalau di areanya sama. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman pecah sebagian ke hilir, sebagian ke bawah dekat batu, sebagian ke daerah bantaran airnya, seperti mungkin akan ada variasi dari hasilnya seperti itu. Mungkin di bagian hilir mungkin teman-teman nggak dapat, tapi di belakang belakang batu yang biasanya menjadi tempat berlindungnya ikan, mungkin di situ akan dapat ikan. Kira-kira analoginya ada seperti itu. Oke teman-teman. Jadi untuk Dogecoin kalau kita lihat dia sudah reversal dari dekat ini teman-teman support di 50. Jadi boleh dibilang cukup presisi dari hitungan yang saya buat. Jadi dari hitungan yang saya buat teman-teman, saya hapus dulu teman-teman supaya bisa lebih clear dalam melihatnya. Ini teman-teman, jadi dari sini dulu ya. Jadi dari hitungan yang saya buat kemarin ya, memang cukup presisi pantulannya di sekitar sini teman-teman ya, sekitar 58 di ya sekitar 57 58 cukup presisi di situ ya. Karena dia udah mantul dan dia naik juga udah tembus dari 68 dan sekarang justru bahkan hampir ke 78. Ini kalau saya bilang sudah terbentuk yang namanya swing low. Swing low adalah titik yang dimana sekitarnya tidak ada yang lebih rendah dari titik tersebut. Karena sudah terbentuk swing low, kita akan hapus seperti ini dan kita akan tarik Fibonacci arah yang berbeda seperti ini. Oke, teman-teman, saya akan geser dulu ke kanan untuk skalanya. Right. Oke. Nah, kita anggap untuk Dogecoin sudah reversal dari swing high-nya ke swing low-nya. Ingat ya, swing low kemarin di sini ini sudah tidak kita gunakan. Yang ini sudah tidak kita gunakan. Kenapa? Karena sudah ada swing low baru. Jadi kita gunakan yang ini, swing low baru ini. Dan untuk lows-nya, high-nya dari 11.900 ya. Perjalanan Dogecoin turun sampai sini. Ternyata dia udah mantul.
ya, udah reversal. Reversalnya dari sekitaran supportnya di 5758 ya. Kalau dari Fibonacci satunya itu terhitungnya kan 57. Kalau 58 ini kita gunakan sebagai swing low. Nah, sekarang untuk Dogecoin kita lihat dari candlenya teman-teman. Turunnya ini boleh dibilang pelan. Turunnya pelan, tapi naiknya kenceng. Jadi kenaikan dari 0 retracement sampai 23 retracement ini hanya 2 candle 1 jam. Jadi teman-teman lihat di sini kenaikannya ada 2 candle 1 jam ya. Jadi dalam 2 jam naik kenceng, kemudian konsolidasi di area retracement 23. Jadi ketika turun dia sudah naiknya udah sampai 23 retracement. Di 23 retracement saat ini konsolidasi. Wajar itu. Jadi setiap kenaikan ada konsolidasi itu wajar. Justru itu adalah dia consolidation after flying. Itu yang bagus. Ya. Jadi untuk saat ini untuk Dogecoin dia udah reversal. Dengan support dia ada di 7.100. 7.100, resistan ada di 7.800, 8.400, 9.000, 9.800 dan high-nya 10.900. Itu saja teman-teman update-nya. Karena Doge sudah reversal, yang teman-teman perhatikan adalah resistannya ya. Sekarang resistannya, sekali lagi saya ulang. Support ada di 7.100, supportnya. Resistan di 78. Resistan lagi 8.400. Resistan lagi 9.000. Resistan lagi 9.800, resistan lagi 10.900. Targetnya nggak usah saya bahas dulu deh. Ini dulu diselesaikan, baru kita bicara target. Oke, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk sharing. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan sharing ke grup-grup Anda, ke teman-teman Anda seperti itu. Sehingga sama-sama bisa memberikan manfaat untuk semua. Terima kasih teman-teman semuanya.